Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan Hari Rabu Pekan Biasa yang ke-29. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, atau juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan, minum, serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini masih merupakan lanjutan dari bacaan Injil kemarin, di mana Yesus meminta kita untuk selalu berjaga-jaga. Kejahatan senantiasa ada di sekitar kita setiap saat, selalu mencari celah untuk menggoda kita. Kejahatan itu bisa datang dari luar diri kita, tetapi juga bisa berasal dari diri orang lain atau dari luar diri kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kita selalu berhadapan dengan situasi digoda untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Di saat kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita dituntut untuk menentukan keputusan. Apakah kita mau bertahan pada jalan yang benar, yang notabene penuh dengan perjuangan dan penderitaan, atau membiarkan diri dituntun ke jalan yang sesat, yang penuh dengan kesenangan sesaat? Yesus mengajak kita untuk tetap berjaga-jaga, karena kejahatan dapat memangsa kita dikala kita lengah. Yesus mengingatkan kita karena Dia tahu
betapa kejahatan bisa tampil dalam wajah yang serba manis dan penuh kenikmatan. Kejahatan selalu menawarkan sesuatu yang enak, namun berdampak buruk pada diri sendiri dan pada orang lain. Mengapa Yesus tahu cara kerja kejahatan? Karena ia sendiri pernah dicoba 3 kali di padang gurun. Bagaimana kejahatan menawarkan kemulukan, kenikmatan, dan kesenangan yang luar biasa. Tawaran kejahatan selalu menuntun kita untuk semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Dalam saat-saat yang penuh cobaan dan tantangan ini, di sanalah kita diuji dan ditempa. Apakah kita kuat untuk berkata tidak kepada kejahatan, ataukah kita takluk dan tunduk di hadapannya? Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, melalui bacaan hari ini, kita semua diminta untuk selalu berpikir matang dan bijaksana sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena dengan bertindak bijaksana, kita telah mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kedatangan Tuhan yang tidak pernah kita duga kedatangannya. Bersiap sedialah senantiasa, karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, adik-adikku sekalian, segala usaha, niat baik, dan pelayananmu pada hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.